akan membahas soal-soal ya, tapi saya puterin dulu video pembelajaran dari Moodle kalian. Nah ini, kita ambil salah satunya ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita cari dengan menggunakan limit. Suaranya kedengaran enggak? Masuk suaranya? Masuk. Nah, penjelasan dari video ini masuk ya? Ya, masuk. Nah, kita cari secara manual, teman-teman, dan seterusnya. Kemudian saya mulai dari 0. Jadi gini, kalau sudah perhatikan aja, limit itu kemarin ini saya sedikit mengulang ya. Kalau dimasukkan seperti ini kasusnya 0/0, maka gimana kita menentukan penyelesaiannya? Maka kemarin saya jelaskan ada pendekatan dari sisi kiri, ada pendekatan dari sisi kanan. Makin mendekati 1 kan. Dan kedengaran penjelasan dari beliau ini di apa YouTube-nya? Kedengaran ya? Suaranya masuk kan? Oke, baik, alhamdulillah. Dan seterusnya. Kemudian untuk dari kanannya, ya dari kanan saya ambil dari 1,2, kemudian 1,1, kemudian 1,01 dan seterusnya. Ini makin ke sini, ini makin mendekati 1. Dan ini juga sama, makin ke kanan, ini makin mendekati 1. Nah, nilai X ini sekarang kita substitusi ke Fx. 0,8 kita substitusi ke Fx. Jadi setiap X ini kita ganti dengan 0,8. Dan ternyata hasilnya adalah 1,8. Sekarang kalau X-nya 0,9 kita substitusi ke sini, ternyata hasilnya adalah 1,9. Sekarang jika X-nya 0,99 kita substitusi ke Fx ini, ternyata hasilnya adalah 1,99 dan seterusnya. Kemudian pendekatan X dari kanan untuk X 1,2 kita substitusi juga, ternyata hasilnya adalah 2,2. Untuk X 1,1 kita substitusi, hasilnya adalah 2,1. Dan untuk X 1,01 kita substitusi ke sini, hasilnya adalah 2,01 dan seterusnya. Nah, sekarang teman-teman lihat, untuk pendekatan dari kiri ya, nilai Fx-nya ini mendekati berapa? 1,8, 1,9, 1,99. Ternyata ini kan mendekati 2 kan. Artinya limit X kuadrat min 1 per X min 1 untuk X mendekati 1 dari kiri nilainya adalah 2. Ini semakin mendekati nilai 2 Fx-nya. Kemudian pendekatan dari kanan, ya dari kanan menuju 1, ini Fx-nya mendekati angka berapa? 2,2, 2,1, 2,01. Ternyata ini juga mendekati angka 2, ya enggak? Jadi pendekatan dari kanan, limit fungsi X kuadrat min 1 per X min 1 untuk X mendekati 1 dari kanan ternyata nilainya adalah 2. Karena limit kiri sama dengan limit kanan, maka limit fungsi ini untuk X sama dengan 1, jelas hasilnya adalah 2. Nah, sekarang kita akan coba bandingkan hasilnya, hasil perhitungan kita ini, dengan melihat grafik fungsi Fx ini. Oke? Perhatikan grafik fungsi Fx ini, dia tidak terdefinisi sini. Nah, biar lebih paham bagaimana, kita lihat limitnya mendekati ini saya percepat ya, paling percepat aja. Udah mulai paham kan? Jadi limit itu sebenarnya pendekatan dari sisi kiri dan sisi kanan, dan nilainya mesti sama. Cuman kan bentar, iklan ya. Akan terasa tidak efektif apabila enggak seperti itu. Kita ganti aja X-nya dengan 2. Nah, ini perhatikan. Nilai sebuah limit itu kalau diinputkan dan dia didapatkan hasil, yaitu nilainya. Misalkan ini limit X mendekati 2, 2X ditambah 4 per 2X, ya sudah masukkan. 2 kali 2, 4 tambah 4, 8. Yang bawah 2 kali 2, 4. 8 bagi 4, 2. Ya sudah, itu hasilnya. Kapan kita lakukan metode pemfaktoran sebagaimana kemarin dijelaskan Pak Alim, ketika terjadi 0/0. 2 ya. Jadi 2 kali 2 ditambah 4 per 2 kali X berarti 2 kali 2. 2 kali 2 kan 4. 4 tambah 4 itu 8 dan 2 kali 2 4. Jadi 8 per 4. Hasilnya adalah
2. Nah, jika hasilnya terdefinisi seperti ini, hasilnya ada, maka nilai limit tersebut adalah 2. Jadi limit 2x tambah 4 per 2x untuk x mendekati 2 hasilnya adalah 2. Gampang nggak? Limit fx untuk x mendekati 1, kita substitusi lagi, x-nya ganti dengan 1 ya. Ternyata hasilnya adalah 7 per 0. Ingat kalau 0 perhatikan ya, 7 per 0 itu aslinya tidak terdefinisi, sebagaimana ada di sini ya, tidak terdefinisi. Cuman nanti di dalam limit itu ditulis tak hingga. sebagai pembagi, maka hasilnya itu tidak terdefinisi, nilainya tidak ada. Maka fungsi ini tidak memiliki limit. Ini adalah lambang tak hingga, atau bisa dikatakan tidak terdefinisi. Paham ya? Untuk x mendekati 1 atau nilai limitnya nggak ada. Sekarang kita lanjut ke langkah ketiga. Jika FA ternyata hasilnya adalah 0 per 0, 0 per 0 ini bentuk tak tentu, maka kita memerlukan strategi penyelesaian lain. Di antaranya, pertama kita bisa memfaktorkan, atau yang kedua, kita bisa mengalihkan dengan bentuk sekawan. Nah, ini tergantung jenis soalnya ya. Contoh, misalnya Oke, kita bisa kembali ke video. misalnya limit fungsi x kuadrat contoh berikutnya. Oke, kita lanjut ke sudah ya. Nah, sekarang Pak Alim jelaskan dengan board contoh-contoh soalnya ya. .com to download. kita akan mencari nilai limit 2 min akar x tambah 1 per x min 3. Nah, saya selesaikan dulu. Nah, oke, sekarang kita belajar di boardnya ya. Di boardnya. Karena di sini sudah saya Pak Alim siapkan beberapa soal. Karena nanti untuk bahan apa namanya UTS itu hanya limit fungsi aljabar saja ya. Ntar, ini saya copy dulu atau saya cut. Baik, mau saya taruh di atas di halaman 1. Nah, kali ini kita akan mempelajari limit fungsi aljabar dengan ketika kita ketemu bentuk 0 per 0, yaitu ada 2 di situ ya, dengan memfaktorkan, mengalihkan sekawan, saya tambahkan satu lagi ya, ini cara cepatnya ya. Yang ketiga itu adalah teorema L'Hospital ini ya. Ini nanti ini cara-cara cepatnya ya. Apa namanya? Terutama yang ketiga ini cara cepatnya ya. Yang ketiga ini terutama yang ketiga ini cara cepatnya. Tapi nanti kalian harus paham 1, 2 dulu. Baik, sekarang kita kerjakan kasus 1. Ini kalau saya masukkan angka 2, pasti hasilnya 0 per 0. Logikanya misalnya saya masukkan 2 kuadrat min 5 kali 2 ditambah 6 per 2 kuadrat min 2 kurang 2. Bukankah ini 4 tambah 6, 10, kurang 10, 0. 4 kurang 4, 0. Maka 0 per 0 ini namanya bentuk tak tentu. Kemarin sudah saya singgung, bentuk tak tentu. Nah, tidak boleh ada ini karena jawabannya tak tentu. Maka kita gunakan metode ini, pemfaktoran untuk menyelesaikan ini. Berarti limit x mendekati 2, x kuadrat min 5x plus 6 per x kuadrat min x min 2, maka kita faktorin. Ya, ini apa? Gimana caranya? X kuadrat adalah x kali x. Lihat di sini tanda plus, tanda plus. Kemudian setelah melihat tanda ini, lihat tanda sini. Minus. Berarti minus kali minus. Gitu loh.
Karena kalau plus di sini plus, maka plus kali plus. Karena di sini plus, di sini minus, berarti minus kali minus. Paham sampai sini? Paham ya? Nah, sekarang tinggal 6. 6 itu kan variannya banyak. Ada beberapa, bukan banyak. 6 kali 1 dan 2 kali 3. Nah, mana yang harus kita isikan? Kalau kita isikan nanti jumlahnya harus min 5, maka pastilah 2 dan 3. Sampai sini paham? Kalau saya isikan 6, 1, maka akan mendapatkan hasil berapa? Kalau saya isikan 6 dan 1. Kalau saya min 7 salah kan? Karena di sini adalah min 5. Kemudian kita bagi ya. Yang bawah juga seperti itu. Kita faktorin. Yakni X kali X. Nah, sekarang di sini perhatikan. Di sini min, di sini minus. Nah, kalau di sini minus, di sini nggak perlu kita analisis. Minus itu pasti minus kali plus. Ada pertanyaan, Pak, kalau saya terbalik, Pak, plus kali minus. Nggak apa-apa. Boleh. Boleh. Nah, sekarang 2. 2 itu kan nggak ada lain 2 kali 1. Nah, naruhnya harus benar. 2 kali 1. Nah, misalkan 2-nya di sini, 1-nya di sini. Sorry. 2-nya di sini, 1-nya di sini. Gimana ngeceknya? Nah, ini. Min 2 tambah 1 berapa? Min 2 tambah 1 berapa? Negatif 1. Negatif 1 kan? Nah, negatif 1 sama enggak dengan sini? Beda. Sama. Sama. Kalau sama berarti pemfaktoran kita sudah benar. Paham sampai sini? Paham? Paham. Nah, apabila ada yang sama, maka sekarang kita cancel. Nah, ini coret, ini coret. Ya sudah, kalau sudah ada pengcancelan seperti itu, tinggal kalian masukkan angka 2-nya ini. Angka 2 ini masukin ke X. Nah, ini juga masukin ke X ini. Nah, berarti kira-kira jawabnya berapa? 2 min 3 dibagi dengan 2 plus 1. Maka hasilnya min 1 per. Paham sampai sini? Oke, lanjut ya. Saya lanjut terus. Sekarang kalau ada soal seperti ini gimana? Nah, ini namanya kalau ada bentuk akar, maka pasti kita nanti akan menyederhanakan bentuk akar itu. Ini kalau kalian masukkan 0 per 0 enggak angka 3 ini. Kalian masukkan ke X dulu. Kalian masukkan ke sini angka 3 ini. Nah, ke X ini. Kira-kira ketemu 0 per 0 enggak? Iya. Nah, 0 per 0 kan? 4 di akar 2, 2 min 2, 0, 3 min 3, 0. Maka gimana kita menentukan nilainya limit tersebut? Yakni kita bisa gunakan, nah ini limit X mendekati 3, 2 min akar X plus 1 dibagi dengan X min 3. Gimana solusinya? Kalikan dengan akar sekawan. Jadi kalikan dengan akar sekawan. Kalikan dengan akar sekawan. Nah, perhatikan. Tadi saya mundur ke sini, lihat ini adalah metode yang kedua tadi. Lihat ini, mengalihkan dengan bentuk sekawan. Nah ini, mengalihkan dengan bentuk sekawan. Nah, paham ya? Nah maka ini yang akan kita kalikan dengan mengalihkan bentuk sekawan. Maka tinggal saya kalikan. Nah, yang sekawan itu yang dirubah cuma sini doang, Jadi 2 plus, karena di sini min, akar X plus 1 per 2 plus akar X plus 1. Paham sampai sini? Jadi yang menjadi sekawan ini cuma ditanda ini. Yang lain nggak perlu dirubah. Di dalamnya akar ini nggak perlu dirubah tandanya. Jadi kalau di sini plus, di sini min. Di sini min, di sini plus. Itu aja. Nah, apabila sudah tinggal dikalikan. Nah, saya lanjutkan ya, limit X mendekati 3. Nah, lihat. Ini kalau saya kasih kurung,
Ini bentuknya jadi A min B, A plus B, benar nggak? A min B dikalikan A plus B, benar nggak? Iya. A-nya adalah 2, jadi ini biar paham ya. Ini A-nya, B-nya adalah akarnya. Nah, ini A-nya juga, B-nya adalah akarnya. Berarti kalau ada A min B dikali A plus B hasilnya apa? Nah, rumus ini praktekkan. Rumus ini praktekkan. Berarti hasilnya sama dengan apa? 2 kuadrat min dalam kurung akar X plus 1 kuadrat. Udah selesai. Per yang bawah nggak usah dikalikan. Biarin saja. Nanti pasti akan ada pencoretan. Akar X plus 1. Berarti 2 kuadrat berapa? 4 kan ya? Kemudian min dalam kurung, kalau ada akar dikuadratkan, kira-kira akarnya hilang apa enggak? Hilang. Nah, berarti di sini kan tinggal X plus 1 kurung. Per yang bawah selalu biarkan. Jadi yang kita urusi yang hanya akar sekawan aja, X plus 1. Sekarang Pak Alim lanjutin. Limit X mendekati 3 dalam kurung, 4 min X min 1 ya. Kan min kali X, min kali plus 1, min 1. Per yang bawah tetap saya konsisten. X min 3, 2 plus akar X plus 1 ya. Nah, kemudian yang atas saya lanjutkan. 4 dikurangi 1 berapa? 3. 3 min X, X-nya nggak ada teman. Per X min 3, 2 plus akar X plus 1. Nah, sekarang pertanyaan yang mendasar dari Pak Alim. Kira-kira antara ini dengan ini sama enggak? Beda. Hah? Beda ya? Beda. Cuman kalau saya analisis lebih mendalam, bedanya kan cuma tipis. Kalau atas itu saya misalkan 7, berarti bawah min 7, benar enggak? Kalau ini saya misalkan 7, bawah itu min 7, benar enggak? Iya. Iya kan? Ya. Karena gini, logika sederhananya, ini 3-nya plus, di sini 3-nya min. Kemudian di sini X-nya min, yang bawah plus. Nah, ini sebenarnya kalau kita mau tarik dia ke sebuah bilangan, dia adalah bilangan yang saling berlawanan. Konsepnya, apabila ada dua bilangan yang saling berlawanan, dibagi, maka hasilnya pasti negatif 1. Nah, itu konsepnya. Apabila ada dua bilangan yang saling berlawanan, apabila dibagi, maka hasilnya pasti min 1. Sudah ada pencoretan seperti ini, baru kita inputkan angka ke sini. Berarti berapa? Min 1 per 2 ditambah 3 tambah 1? 4, ya kan? Berarti min 1 per 2 tambah 2? Pak, terjawab sudah. Sampai sini paham? Oke, kita selesaikan masalah terus. Kita belajar terus-menerus, nggak boleh bosan. Ini nanti ya, soal SBMPTN-nya nanti dulu. Nah, tadi saya menemukan soal kayak gini juga. Nah, ini. Kita mau belajar limit ya, pelan-pelan. Misalnya ini. Selalu ya, masukkan angkanya dulu. Nanti kalau ketemu 0 per 0 baru kita gunakan metode pemfaktoran atau mengalihkan sekawan. 2 kali 1, 2, tambah 1, kurang 1, per 1 kuadrat 1 tambah 1. Nah ini kan 0 ya. Berarti jawabannya 2 per 2 sama dengan 1. Yaitu nilainya limit. Kalau dimasukkan ada nilainya berarti yaitu nilainya. Kemudian yang bawah next. Misalnya ini kita masukkan 9 min
3 kuadrat dibagi dengan 3 tambah 3, ya kan? 9 dikurang 9 dibagi dengan 6. 0/6. 0/6 jawabnya berapa? 0/6 jawabnya berapa? 0 Tidak ya. ada. 0. Kemudian kita coba yang ini kita masukin. Berapa hasilnya 2 kuadrat? 4 ya. Min 5 kali 2 ditambah 6 per 2 kurang 2. Atasnya kira-kira 0 enggak? 0 kan? Ini kan 10. Nah ini min 10 berarti 0 kan? 0/0. Nah kalau 0/0 maka kita berikan perlakuan untuk ini. Nah gitu loh maksudnya. Ini diberikan perlakuan. Dengan cara apa? Yaitu kalau kita bisa faktorkan, kita faktorkan. Nah, kita faktorkan dulu. Seperti tadi, ya, X kuadrat adalah X kali X. Kemudian di sini plus, di sini minus, berarti minus kali minus. 6, supaya jumlahnya min 5, berarti 3 dan 2. Udah ketemu. Nah, ini kan sama. Bisa saya coret. Nah. Kalau sudah ya sudah, tinggal dimasukkan angkanya ini. Tinggal dimasukkan angkanya ini. Nah, ini. Kita masukkan ke sini. Nah, berarti 2 min 3, maka hasilnya adalah negatif 1. Sekarang nomor 4. Coba kita selidiki. Kalau saya masukkan 3 kuadrat berapa? Ditambah 3 kali 3 dikurang 18. Kira-kira 0 enggak ini? Iya. 0. Yang bawah 3 kuadrat min 3 kali 3. Kira-kira 0 enggak? Iya. Nah, 0/0 kan? 0/0 maka harus diberikan perlakuan kalau 0/0. Karena ini bentuknya 0/0, maka diberikan perlakuan. Perlakuannya apa? Karena ini tidak ada bentuk akar, maka pilih yang paling mudah, yaitu apa? Dengan metode pemfaktoran. Udah kita faktorin. Jadi saya tulis dulu limit X mendekati 3, X kuadrat plus 3X min 18 per X kuadrat min 3X. Tinggal kita faktorin sudah. Kayak tadi. Plus, X kuadrat, X kali X. Kemudian minus, tadi karena di sini minus, maka ya sudah, minus kali plus atau plus kali minus sama saja. Nah, misalnya saya bikin plus kali minus, nggak apa-apa. Ada yang bikin min kali plus, nggak apa-apa. Tapi harus cocok, nanti hasilnya adalah ini. Kalau dijumlah, hasilnya adalah 3 positif. Bila dijumlahkan. Saya kasih clue ya. Ini dan ini bila dijumlahkan hasilnya harus 3. Nah, sekarang 18 itu kan 6 kali 3 toh. Berarti X-nya 6. X-nya 6. Satunya ini 3. Karena plus 6 dikurang 3 atau ditambah min 3, maka hasilnya positif 3. Kemudian kita bagi. X kuadrat min 3X, ya X-nya bisa saya tarik keluar. Maka di sini X min 3. Nah, apabila sudah, tinggal dilakukan cancelasi, pencoretan. Set. Nah, kalau sudah pencoretan, tinggal di input nilainya. 3 berarti 3 ditambah 6 dibagi dengan 3. Berarti 9/3 nilainya adalah 3 ya. Kemudian yang nomor 5, bentuk akar. Nah, bentuk akar ini caranya tadi kita kalikan dengan akar sekawan. Sekawannya berapa? Lihat. Sekawannya berapa? Lihat di sini. Plus kan? Nah, maka sekawannya adalah
Oke, saya mundur dulu. Nah, sekawannya berarti karena di situ min, maka sekawannya adalah plus, ya ini akar 3, akar T ditambah 2 dibagi dengan akar T plus 2. Jadi ini merasionalkan penyebut. Maka ini kita ketemu bentuk A kuadrat min B kuadrat kayak tadi. Berarti akar T yang dikuadratkan min 2 kuadrat. Yang bawah ditulis saja. T min 4 dikalikan dengan akar T plus 2. Berarti akar T dikuadratkan jadi T min 2 kuadrat 4 per T min 4 dikali dengan akar T plus 2. Nah, kalau sudah, bisa enggak ini kita cancel? Bisa kan? Bisa. Ini. Kalau sudah ada cancelasi, maka tindakan kita berikutnya adalah sebagaimana yang sudah sesuai standar, kita masukkan 4 ini di sini. Berarti hasilnya berapa? 1 per akar 4 ditambah 2 ya. Berarti hasilnya berapa? 1 per 4 ya kan? 2 tambah 2 kan. Oke, kita lanjutkan terus. Bagaimana dengan ini ada soal tulisan, tapi sebelum ke sini saya coba masuk di tadi ada sekilas soal SBMPTN. Nah, gimana kita menyelesaikan ini? Sama juga. Kalau soal SBMPTN pasti tanpa memasukkan pasti ini nanti didapati 0 per 0. Pasti itu. Maka caranya tinggal kita faktorin ya. X kuadrat plus 5X plus 6 yang bawah adalah X kuadrat min 4. Berarti kalau kita faktorin gimana hasilnya? Nah, perhatikan, clue aja. 4 di sini kan sama dengan 2 kuadrat, benar enggak? Benar enggak? Nah, tadi kita punya ini kan, punya rumus ini kan? Mana tadi ya rumusnya ya? Nah, tadi kita punya rumus ini kan. Nah, saya pick dulu ya. Kita kan tadi punya rumus ini. Ya sudah, kita copy aja. Kita taruh di halaman ini. Nah, ini sebagai penguat kita. Nah, ini rumus kita tadi. Nah, ini rumus yang digunakan sebagai bentuk acuan. Udah, berarti ini berapa? Yang atas X kuadrat adalah X kali X. Nah, perhatikan. Di sini adalah positif. Di sini positif lagi. Berarti plus dikali plus, bukan minus kali minus. Nah, ini 2 dan 3. Ini bentuk ini X kuadrat. Nah, ini kan mirip bentuk ini. Udah tinggal kita ganti, berarti X plus 2 dikali dengan X min 2. Udah tinggal kita kanselasi ya. Kita lakukan pencoretan. Ini hilang, ini hilang. Udah tinggal masukin angkanya berapa? Tadi limit X mendekati min 2. Min 2 ditambah 3 per min 2 dikurangi 2. Min 2 tambah 3 positif 1 dibagi dengan negatif 4. Demikian. Ada yang ditanyakan lagi? Tidak. Nah, paham ya? Jelas ya? Jelas ya? Jelas. Nah, di ini ada beberapa latihan soal mulai mudah sampai yang susah. Ini kalau ini ada yang sampai pangkat 4, gimana teknik kalian memfaktorkan. Ya, ini ada beberapa latihan. Semisal ya, saya mau selesaikan 1
Satu lagi aja lah, soal nomor 3-nya. Nah, gimana soal nomor 3-nya? Sorry. Ayo kita jawab soal nomor 3-nya, berarti ini pasti bentuk 0 per 0, gak usah dicek. Kalau ada bentuk akar, kita apain? Kita kalikan akar sekawan. Sekawannya ini apa? Positif kan? Berarti 2 plus akar X min 3 dibagi dengan 2 plus akar X min 3. Kemudian kalian lihat 49. Boleh enggak saya rubah menjadi 7 pangkat 2? Boleh. Boleh. Oke, ini sekarang kita kalikan. Bukankah ini bentuk A plus B A min B yang atas ini? Nah, berarti ini kita ganti nanti menjadi A kuadrat min B kuadrat. Berarti apa? 2 kuadrat min akar X min 3 yang dikuadratkan. Nah, kemudian ya sudah dari ke sini dibagi dengan yang bawah ini kita bikin X plus 7 dikali dengan X min 7. Karena ini A plus B A min B juga. Nah, kita lanjutin. 2 kuadrat berapa? 4 kan? Kemudian akar dikuadratkan kan akarnya hilang. Dibagi dengan X plus 7 dikali dengan X min 7. Oke, baik. Ini biar tidak mengganggu. Pak Alim turunin dulu. Kemudian tinggal ini kan 4 min jadi apa? Min 3 jadinya plus 3 kan, min kali X min X. Nah, per X plus 7. Saya mau bikin cepat ya biar tempatnya nutut. Perhatikan ini sama enggak dengan 7 min X? Sama? Sama enggak? Sama. Nah, Sama. dengan ini berlawanan enggak? Dengan ini berlawanan enggak? Enggak. Oi. 7 min X min 7 berlawanan apa enggak? Kayak tadi. Berlawanan. Berarti kalau kita bagi, karena berlawanan, kalau kita bagi maka hasilnya pasti minus 1. Gitu loh. Paham ya? Nah, kemudian tinggal kalian masukkan 7-nya ini ke dalam bentuk sini. Berarti jawabnya berapa? Min 1/14. Paham sampai sini? Oke, saya tambahkan lagi ya, biar semangat lagi. Ini langsung bisa difaktorkan atas bawah. X kuadrat adalah X kali X. Plus minus berarti minus kali minus, gitu aja. 6 berarti 3 dan 2. Yang bawah X kali X. Min, di sini min kan, berarti min kali plus, itu aja. Gimana jumlahnya supaya positif 2, berarti ini yang 4, ini yang 2. Karena min 2 tambah 4 positif 2. Udah gitu aja. Berarti kan ini tinggal cancel, ya. Yang sama, tinggal masukin 2. Nah, ke sini, satunya lagi ke sini. Berarti berapa hasilnya? 2 min 3 ditambah 3 plus 4 ya. Maka hasilnya adalah min 1/7. Insya Allah mudah. Insya Allah ini akan saya share hasil coret-coretan kita, hasil belajar kita. Ada pertanyaan? Apabila tidak ada, Pak Alim tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fikum. Terima kasih atas waktu yang kalian berikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sama-sama, Pak Alim juga terima kasih.